Selamat malam Bang Jesslyn. Selamat malam Bang. Izin Bang. Sebelumnya Bang, izin kami di sini dari kelompok 3 Pendidikan Sejarah kelas S Tambuk 2022 mau wawancara mengenai tugas kami proyek itu judulnya isu-isu kepemimpinan yang komprehensif Bang. Apakah boleh saya mulai? Oke Dik, ya selamat malam ya. Sebelumnya mohon maaf karena ada tadi kendala sedikit. Oke, persilakan Dik. Demi itu, perkenalkan saya Naomi Magdalena Purba Bang, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ita Salsalina Burginting. Perkenalkan Bang, nama saya Nicholas Yager Bang. Kenalin Bang, nama saya Rifki Asyandana. Baik, di sini kami Bang, saya mau bertanya dulu Bang. Pertama, tadi kan judul kami mengenai isu-isu kepemimpinan yang komprehensif. Nah, di sini kan yang saya tahu, Abang itu adalah seorang pemimpin di BPM FIS. Apakah benar Bang? Iya Dik, benar Dik. Menurut Abang, bagaimanalah isu-isu kepemimpinan dari organisasi lain ataupun dari organisasi BPM FIS langsung gitu? Oke baik, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Jadi terkait dengan isu-isu, mungkin kalau yang dinamakan isu-isu ini terhadap kepemimpinan memang sangat banyak gitu. Apalagi ya mungkin ini cakupan dari organisasi internal kampus lah gitu. Karena Abang juga Abang memimpin di fakultas gitu, yang artinya ada beberapa pengurus lah di situ kan di Fakultas Ilmu Sosial gitu, mulai dari senat dan juga BPM gitu. Artinya kita ketahui bahwasanya BPM itu adalah badan perwakilan mahasiswa gitu. Setiap atau ketika ada masalah dari mahasiswa atau ketika misalnya dalam masalah UKT itu kita bisa suarakan, atau kita aspirasi dari mahasiswa itu bisa kita aspirasikan terhadap dekan gitu. Karena kita kan di fakultas itu kita untuk untuk mengabari dosen itu atau cakupan di fakultas itu adalah dekan, tidak rektor gitu. Mungkin kalau dalam rektor atau wakil rektor itu ranah dari senat universitas gitu. Kalau mungkin metode ataupun kepemimpinan yang Abang bawakan di sini di BPM ini adalah metode melayani dan juga komunikasi gitu. Mungkin itu saja sih. Cuman kalau yang dinamakan isu-isu itu ya banyaklah kita ketahui bahwasannya isu-isu di kepemimpinan itu kayak mana gitu kan. Ini maksudnya abstrak juga ya apanya pertanyaannya gitu. Kalau masalah isu-isu gitu. Kecuali tadi langsung inti dari pertanyaannya metode kepemimpinan yang Abang bawakan gitu kira-kira. Mungkin itu sih yang bisa saya jelaskan terkait yang ditanyakan oleh adinda-adinda sekalian. Terima kasih, dikembalikan. Baik Bang, terima kasih. Berikutnya kepada teman saya, dipersilahkan. Selamat malam Bang ya, ingin tanyakan kepada Abang. Abang selaku ketua dari BPMPS ini Bang, apa sih Bang visi misi dari sudut Abang terhadap, ya maksud saya visi misi Abang terhadap organisasi ini Bang, yang ingin Abang lakukan? Terima kasih Bang. Oke baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Nicholas Yagian. Nah, mungkin untuk visi misi memang kita ketahui bahwasanya sebelumnya kita harus lebih paham dulu mengenai BPM ini kan, dan juga organisasi-organisasi di internal kampus gitu. Karena setiap universitas itu beda metode-metode dan juga cara-cara pemilihannya gitu. Jadi metode yang kita gunakan di universitas itu, Universitas Negeri Medan lah khususnya ini, itu sama dengan metode dari DPR gitu. Jadi mempunyai dan memiliki visi dan misi tersendiri gitu. Memang visi Abang waktu itu adalah untuk mewujudkan di ranah kampus terkait dengan informasi-informasi dan menganalisis setiap informasi yang terjadi gitu, setiap masalah yang terjadi di universitas. Dan untuk tujuannya itu adalah membangun komunikasi serta juga untuk membangun diskusi, tidak apatis terhadap isu-isu yang terjadi di masyarakat itu, dan khususnya di mahasiswa, khususnya di Fakultas Ilmu Sosial. Itu kemarin visi dan misi Abang gitu. Jadi visi dan misi Abang itu ada 2 gitu, visi 1, misi 1 gitu, tujuan 1 gitu. Dan juga untuk itu semua kan kami kan di BPM itu memiliki 11 kepala gitu, yang artinya semuanya memiliki visi dan tujuan masing-masing gitu. Jadi Abang memintakan saran dan membuat musyawarah dan kesepakatan lah terhadap kawan-kawan di BPM. Bagaimana kira-kira kita rembukkan saja atau diskusikan saja terkait dengan visi dan misi kita, tujuan kita di BPM ini gitu. Karena tujuan utama dari BPM itu adalah mempersatukan dan mempererat hubungan gitu kira-kira kan. Di BPM ini juga
perlu kita ketahui bahwa Badan Perwakilan Mahasiswa itu seperti yang Abang sampaikan tadi adalah untuk mengawasi setiap kinerja-kinerja dari Senat Mahasiswa Universitas dan juga Senat Mahasiswa Fakultas. Tetapi cakupannya di sini memang cakupan hanya di fakultas gitu karena belum ada di universitas. Itulah untuk BPM gitu. Baru satu lagi untuk visi dan misi tadi. Itu kan kami memiliki visi dan misi tersendiri. Jadi semenjak udah terpilih kami menjadi BPM di tahun 2021 bulan 12 tanggal pemilihannya tanggal 7 kemarin. Itu semenjak terpilih kami kemarin itu langsung kami rembukkan, kami diskusikan bersama kawan-kawan di dalam koalisi atau pleno gitu kan. Di dalam pleno atau koalisi terkait dengan visi dan misi yang akan kami capai gitu atau prinsip dari sebuah organisasi itu gitu. Jadi kami kawan-kawan kan ada 11 mahasiswa, 11 kepala gitu kan yang di BPM. Jadi disampaikanlah semua visi dan misinya dan kami carilah dan juga kami kajilah dari setiap dan setiap visi dan misi kawan-kawan itu gitu. Itu minimal 5 dan maksimal 5 dan minimal 3 gitu. Jadi kami sampaikan dan juga untuk tujuannya juga ada 3 gitu. Itulah kesepakatan dari organisasi BPM FIS di Fakultas Ilmu Sosial ya, fakultas kita gitu. Itu sih yang bisa Bang sampaikan jawab terkait yang ditanyakan oleh Nicholas Yagian, kurang lebih demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang. Mungkin ada dari beberapa teman yang ingin menyampaikan pertanyaan ini kepada Bang ini. Oke, baik. Di sini saya ingin bertanya Bang. Seperti yang kita tahu, sebagai seorang pemimpin, seorang leader, atau seorang ketua organisasi, pasti ada setiap konflik atau masalah yang selalu dihadapi gitu kan. Nah, pertanyaan saya, apa saja konflik-konflik yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana cara Abang menghadapi masalah-masalah yang ada? Bagaimana solusinya? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kembali ya untuk pertanyaan sangat luar biasa ya, sangat antusiasme gitu. Pastinya kenapa muncul permasalahan itu karena yang pertama itu karena pandangan beda gitu. Pandangan beda. Dan juga yang kedua itu ada masalah masing-masing dibawakan ke organisasi gitu. Baru yang ketiga juga untuk kurangnya komunikasi gitu. Itulah kemarin membuat timbullah permasalahan-permasalahan dan juga ada saran tapi tidak diterima gitu kan. Enggak sih mau menerima, timbul lagi permasalahan gitu. Saya sebagai ketua harus lebih lebih komunikasi juga gitu kan. Lebih bijak juga untuk menyampaikan dan juga mencari solusi tentang hal-hal itu. Untuk memecahkan masalah itu. Kenapa bisa terjadi seperti ini gitu. Nah, solusinya ya itu tadi lah. Yang pertama itu buka komunikasi dan juga kedua itu harus lebih sabar, harus lebih bijak dalam mengambil keputusan, jangan asal-asal ambil keputusan supaya kita lebih dipercaya lagi dan juga hal yang terakhir itu memang terkait dengan material gitu atau kita harus lebih royal juga. Memang walaupun nggak ada finansial kita harus kita usahakan lah gitu. Mungkin itu saja sih. Lebih pesannya ya untuk hari ini untuk pertanyaan dari si Rifki. Ya sering membaca dan juga sabar dan kuat dan tetap berdoa dan juga supaya kita bisa dipercaya harus lebih sering berkomunikasi dan apa yang kita sampaikan sama kawan-kawan atau apa yang akan omongkan sama kawan-kawan kita sama anggota-anggota kita gitu kita harus lebih lebih bijak mengambil keputusan dan satu lagi harus bisa dipercaya itu ya kita berbicara sesuai data gitu sesuai fakta gitu mungkin realistis saja langsung sampaikan gitu. Pertama itu komunikasi dan juga kepemimpinan untuk melayani gitu. Kira-kira yang bisa saya jawab terkait yang ditanyakan oleh Adinda Rifki Hasya Andana. Terima kasih dikembalikan. Baik, mungkin kita akan kami ingin bertanya untuk pertanyaan terakhir kepada teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, saya ingin bertanya. Kan tadi Abang mengatakan bahwa BPM Visi itu memiliki visi dan misi kan Bang. Jadi saya itu ingin bertanya, selaku Abang sebagai Ketua BPM Visi, apakah menurut Abang visi dan visi BPM Visi itu sudah dilakukan secara maksimal? Dan jika belum, apa aja penyebabnya Bang sehingga visi dan visi BPM Visi itu belum dapat dilakukan secara maksimal? Oke, baik. Terima kasih ya pertanyaan dari Ita Salsanina. Pertanyaan yang luar biasa juga ya, yang luar biasa keren ya gitu.
Nah, untuk pertanyaan itu memang pertanyaan bagus ya. Jadi abang kemarin itu untuk permasalahan dari tujuan dan juga visi misi kami itu memang ada beberapa lah faktor penyebabnya gitu. Mungkin mulai dari apa pengaruh dari COVID lah kemarin itu, dan juga satu ya. Yang kedua itu dana. Yang ketiga itu kurangnya komunikasi dengan dekan gitu. Kami hanya berkomunikasi itu cuman aku aja gitu karena aku sekretaris. Jadi semuanya apa ya, program-program yang kita canangkan itu atau visi dan misi tujuan dari BPM itu jadi kurang maksimal gitu. Itulah sehingga membuatkannya itulah penyebabnya mengapa tidak terkendala visi dan misi dari BPM itu gitu. Baru yang kedua memang ada beberapa yang terjalan gitu. Yang pertama itu pertama yang berjalan itu diskusi, karena tujuan dari yang pertama itu kami tidak apatis lah terhadap masalah-masalah dan isu-isu sosial yang berlaku dan apa yang terjadi hari ini di Fakultas Ilmu Sosial gitu. Misalnya kayak UKT gitu kan, atau permasalahan di fakultas gitu. Permasalahan untuk PMM, permasalahan untuk beasiswa. Jadi kami semuanya menyampaikan itu. Inilah perwakilan dari mahasiswa-mahasiswa tersebut gitu. Menyampaikan aspirasi-aspirasi itu. Itu semua berjalan dengan baik dan mulus gitu. Dan juga diskusi-diskusi juga sudah terbangun di fakultas gitu. Cuman sering berjalan waktu memang diskusi dan wawasan serta pengetahuan bertambah, cuman etika yang kurang gitu. Itulah yang kurang deh ya. Eksekusi gitu. Itulah kira-kira untuk permasalahannya. Kembalikan, terima kasih deh untuk pertanyaannya. Terima kasih kembali Bang. Mungkin udah nggak ada lagi yang mau ditanyakan. Mungkin kami tutup saja ya Bang. Terima kasih atas waktunya Bang. Oh ya, satu lagi lah untuk pesannya, pesan terakhir dari abang atau closing statement gitu. Baik Bang. Supaya lebih supaya bisa nanti adik-adik komunikasikan dan lebih seringlah diskusi ya. Pertama itu untuk adik-adik sekalian untuk aku lah ya Bang Sinar bilang kan, karena kita satu jurusan juga gitu kan. Yang pertama itu sering buka komunikasi, yang kedua juga jangan apatis dan tetap memiliki etika dan sopan santun. Yang ketiga lebih responsif, dan yang keempat membaca baru berdiskusi, dan juga percaya diri gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lah. Terima kasih untuk hari ini. Baik, terima kasih kembali Bang. Terima kasih Ya, atas waktunya. Terima kasih juga ya Pak Abang ya yang udah mau membagikan ceritanya kepada kami selaku adik-adik tingkat Abang. Cerita Abang ini cukup menarik untuk kami dengarkan Bang. Dimana apa sih? Saya pikir Abang memiliki warnanya sendiri kan, nggak langsung loncat ke ketua BPMPIS, ada ceritanya sendiri. Itu juga kami berterima kasih Bang kepada Abang yang udah mau meluangkan waktunya Bang untuk kami. Mau diwawancarai, apalagi kami tahu Abang ini orang yang sibuk ya Bang ya. Kami sebelumnya mengucapkan terima kasih. Bila mana ada kesalahan Bang dari perkataan kami Bang, kami mengucapkan mohon maaf Bang ya. Oke dek, terima kasih kembali ya sama kalian. Tetap semangat ya dalam kuliahnya, tetap tujuan utama dan prioritas utama itu berkuliah gitu. Tingkatkan akademik gitu. Oke lah, mungkin itu saja ya.